Seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, berapa kali idealnya Al-Quran itu saya khatamkan?" Siapa yang mampu dalam solat tarawih dan witir atau tahajud dan witirnya membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia termasuk kelompok qanitin, orang-orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah nama bagi kitab samawi yang diturunkan kepada Rasulullah dan menjadi pedoman bagi umat Rasulullah SAW. Secara kebahasaan, Al-Quran maknanya adalah bacaan. Dan inilah bacaan yang terbanyak sekarang ini dibaca oleh umat manusia di dunia. Karena dari 7,2 miliar penduduk bumi saat ini, mayoritas terbanyak adalah beragama Islam. Lebih dari 1,6 miliar penduduk bumi adalah beragama Islam. Dan jelas insyaAllah tentu mereka membaca Al-Quran. Setidaknya adalah membaca Al-Quran ketika mendirikan sholat. Dalam pengertian yang lebih luas, Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizul munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil Jibril alaihissalam al-maktub fil masahibi al-manqulu ilaina bitawaturi al-mabdu bisuratil Fatihah wal mukhtatamu bisuratin Nas. Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia merupakan satu mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa dia? Itulah dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Silsilahnya jelas, tidak bisa dipungkiri. Satu-satunya yang nama Muhammad ketika itu, itulah nabi kita. Dia adalah anak dari Abdullah. Satu-satunya yang namanya Abdullah, itulah ayah nabi. Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib satu-satunya yang nama Abdul Muttalib, itulah kakek Rasul. Ayahnya bernama Hashim. Hashim ini populer bukan sekedar di Mekah, tapi di penjuru dunia ketika itu dikenal. Dialah yang dikenal dengan orang yang mencetus rihlatas syita dan rihlatas syair. Orang yang mencetus melakukan perjalanan dagang di musim panas, perjalanan dagang di musim dingin. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Begitu juga seterusnya Abdul Manaf, begitu juga Qusay. Qusay itu adalah orang yang berjasa besar meramaikan Ka'bah dikunjungi oleh para peziarah. Maka tidak ada orang yang berani lagi kemudian mengganggu ini silsilah ini, karena jelas orangnya. Tidak ada duanya. Yang namanya Abdullah, yang namanya Muhammad hanya satu. Yang namanya Abdullah hanya satu. Sekarang saja yang nama Muhammad banyak. Karena memang pengikutnya berkeinginan ingin menamakan nama dirinya diawali dengan Muhammad. Begitu juga dengan Abdullah. Dia diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Lalu kemudian dia tertulis di dalam mushaf. Yang kita pegang itu namanya mushaf. Mushaf Al-Quran. Dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Artinya bukan sekedar dituliskan dalam kitab, tetapi lebih dari itu turun-temurun melalui hafalan-hafalan. Maka di Mekah Madinah itu anak yang berusia antara 7 sampai 12 tahun tidak kurang dari antara 8 sampai 12 ribu hafal Quran. Bukan sekedar hafal 1-2 juz, tapi hafal Al-Quran. Maka insya Allah dia akan terpelihara. Kalau sudah tak terpelihara lagi berarti kiamat datang. Lalu kemudian beribadah membaca Al-Quran tersebut. Diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Terdiri dari 114 surat, terangkum dalam 30 juz, terurai dalam 6.666 ayat. Wahbah Az-Zuhaili merincikan 6.666 ayat tersebut. 1000 ayat adalah tentang amar atau perintah, 1000 ayat adalah tentang nahi atau larangan, 1000 ayat tentang al-wa'du yaitu janji tentang kenikmatan nanti di akhirat, 1000 ayat adalah tentang al-wa'id yaitu ancaman azab yang akan ditimpakan kepada pelaku maksiat, 1000 ayat adalah tentang kisah-kisah, 1000 ayat adalah tentang amsal atau perumpamaan-perumpamaan, 500 ayat adalah tentang halal dan haram,
100 ayat adalah tentang doa-doa, 66 ayat adalah tentang nasikh wal mansukh. 6666 ayat. Diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu yang kita kenal. Atau biasa dibulatkan dalam bentuk 23 tahun kurang lebih. Terdiri dari 2 periode. Ada periode Makkiyah dan ada periode Madaniyah. Periode Makkiyah menurunkan 86 surat. Periode Madaniyah menurunkan 28 surat. Jadi 86 tambah 28 adalah 114 surat. Yang Al-Quran itu semuanya terdiri dari 77.349 kosakata. Menariknya dari seluruh kata tersebut, kata terbanyak diulang adalah nama Allah. 2698. Maka orang yang tak mengerti pun tentang Al-Quran, kalau dia mencoba melihat kenapa Allah ini banyak diulang, orang pasti akan berkesimpulan, berarti Allah ini adalah istimewa. Dialah nama Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kemudian diulang-ulang dalam jumlah yang banyak, karena memang tidak ada nama yang lebih sempurna daripada nama Allah. Nama saya diberi oleh orang tua misalnya Muhammad Fakhri. Fakhri, ada fa, kha, ra, ya. Bahasa kitanya maknanya adalah kebanggaanku. Mungkin orang tua dulu punya cita-cita, mudah-mudahan ini anak menjadi kebanggaannya. Tapi betapapun hebat nama saya bagi orang tua dan bagi siapapun, tidak akan pernah mendekati kesempurnaan nama Allah. Saya tidak contohkan dengan nama bapak ibu karena saya tak hafal nama bapak ibu. Ini bukan berarti promosi nama ini. Jangan salah paham nanti. Sekarang kita lihat nama Allah. Bandingkan dengan nama saya misalnya, tidak akan pernah sebanding. Ditanggalkan huruf demi huruf dari nama Allah tersebut, tetap dia punya makna dan maknanya tidak akan beranjak dari Allah itu sendiri. Tapi kalau nama saya Fakhri, hilang fa-nya. Sudah tidak ada lagi maknanya. Kalaupun ada maknanya sudah berubah maknanya. Tapi kalau Allah ada alif, lam, ha. Sekarang kita hilangkan huruf pertama alif. Tinggallah kemudian 3 huruf lam, ha. Bagaimana cara membacanya? Lillah. Maknanya adalah karena Allah, untuk Allah, milik Allah. Kita hilangkan 1 huruf berikutnya, alif hilang, lam pertama hilang. Tinggal 2 huruf lagi, lam kedua dan huruf ha. Bagaimana cara bacanya? Lahu. Kita selalu baca ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu itu maknanya kepunyaannya. Siapa? Itulah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hilangkan huruf berikutnya, huruf lam yang kedua, hilang 3 huruf. Alif hilang, lam pertama hilang, lam kedua hilang, tinggal 1 huruf ujung. Hu. Apa makna hu? Nya. Siapanya? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya keterlaluan kalau ada manusia. Kita mengenal nih huruf ini, ketika belajar huruf hijaiyah, kita sebut dengan huruf ha. Huruf inilah yang kemudian setiap manusia tarik napas, pinjam oksigen Allah dengan gratis, lalu kemudian dia membuang karbon dioksidanya, makin kuat dia hela napasnya, makin kuat dia buang napasnya, maka semakin jelaslah dia mengatakan nya, 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 nya. Tapi terlalu sekali kalau sekiranya manusia tersebut tidak mau menghambakan diri kepadanya tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali pada topik awal tadi, jadi Al-Quran ini adalah kitab samawi yang luar biasa istimewa. Maka inilah bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya wahyu. Diturunkan wahyu oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bahkan lebih dari itu, bukan sekadar Al-Quran, suhuf dan kitab-kitab samawi pun dipilihkan oleh Allah bulan Ramadan penurunannya. Suhuf Nabi Ibrahim turun malam pertama Ramadan. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turun malam 6 Ramadan. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun pada malam 12 Ramadan. Kitab suci Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, turun pada malam 18 Ramadan. Al-Quran kali pertama diturunkan pada Nabi Muhammad,
turun adalah pada malam 17 Ramadan. Maka inilah Ramadan, bulan kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah bertadarus Al-Quran. Rasulullah SAW selama bulan Ramadan dia bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Berulang-ulang dibaca oleh Rasul, berulang-ulang diulang oleh Rasul ayat tersebut. Bahkan lebih dari itu, Al-Quran itu sendiri dibaca oleh Rasul dalam solat tarawih dan witirnya. Begitu juga dalam solat tahajud dan witirnya. Itu sebabnya ada hadis, siapa yang mampu dalam solat tarawih dan witir atau tahajud dan witirnya membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia termasuk kelompok qanitin, orang-orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Siapa yang sanggup membaca Al-Quran dalam tarawih dan witirnya atau dalam tahajud dan witirnya 1000 ayat Al-Quran, maka dia termasuk kelompok al-muqantirin, yaitu orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, ini Ramadan adalah bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Coba lihat, ini hari ke-15. Sudah berapa juz tamat kita oleh kita Al-Quran? Mestinya kemudian Ramadan ini minimal sekali kita khatam Quran. Seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, berapa kali idealnya Al-Quran itu saya khatamkan?" Rasul pun kemudian mengatakan, upayakan sekali sebulan khatam Quran. "Ya Rasul, saya sanggup lebih dari itu ya Rasul." "Kalau begitu sekali 10 hari khatam Al-Quran." "Ya Rasul, saya sanggup lebih dari itu ya Rasul." Rasul pun mengatakan, "Kalau begitu sekali 3 hari khatam Al-Quran." Lewat dari sekali 3 hari, berarti engkau tidak mentadaburi Al-Quran, berarti engkau tidak mempelajari Al-Quran tersebut. Maka mestinya ini minimal bulan Ramadan ini sekali kita harus khatam Quran. Karena orang yang makin banyak membaca Al-Quran, ternyata insyaAllah banyak manfaat akan diperoleh olehnya. Rasul pun mengingatkan kepada kita betapa ternyata dimuliakan oleh Allah. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran bagaikan buah yang disebut dengan buah utrujah. Utrujah itu adalah satu buah mirip dengan jeruk. Jeruk harum manis rasanya. Perumpamaan orang yang beriman tapi tak baca Quran. Dia yakin dengan Al-Quran tapi tak baca Quran. Kalaupun bacanya sesekali saja, bagaikan buah at-tamar. At-tamar itu adalah kurma. Kurma dicium tak punya bau dia, tapi enak rasanya. Perumpamaan orang munafik tapi baca Quran, bagaikan buah rihana. Rihana itu baunya harum tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran bagaikan buah al-hanzalah, yaitu buah yang baunya busuk atau baunya tidak ada, lalu kemudian rasanya pun pahit. Maka jadilah kita menjadi orang seperti buah utrujah, yaitu baunya harum, lalu kemudian enak rasanya. Nah, oleh sebab itu dengan banyak membaca Al-Quran sebagai tanda bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah banyak manfaat yang akan kita peroleh. Yang jelas manfaat adalah dari sisi pahala. Lalu kemudian yang lebih penting adalah bagaimana dengan bacaan Al-Quran tersebut akan memperoleh ketenangan. Karena hasil penelitian sudah banyak membuktikan, Pak Bu. Ada diujikan beberapa orang. Beberapa orang ini yaitu diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan syair Arab, tidak diperdengarkan apa-apa, hanya diperintahkan duduk diam saja. Kepada mereka tidak diberitahu yang dibacakan pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah syair, tidak diberitahu. Lalu kemudian menggunakan metal detektor, alat pendeteksi. Pendeteksi apa? Pendeteksi ketenangan jiwa. Ini dilakukan di Amerika oleh seorang profesor. Ternyata 60% ketenangan dari orang yang tidak beragama Islam tersebut diperoleh ketika dia mendengarkan Al-Quran. 30% ketenangan itu diperoleh ketika diperdengarkan syair-syair. Hanya 10% mendatangkan ketenangan ketika dibawa duduk diam. Maka oleh sebab itu Al-Quran sebagai sandaran kita. Dalam keadaan gembira baca Quran, dalam keadaan sedih baca Quran, dalam waktu yang longgar baca Quran, dalam waktu yang sempit baca Quran. InsyaAllah akan mendatangkan ketenangan bagi diri kita, dan bahkan lebih dari itu InsyaAllah akan mendatangkan kesehatan bagi kita. Karena Al-Quran sendiri menegaskan begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan di antara ayat Al-Quran tersebut sebagai penyembuh.
sebagai penyembuh bagi orang yang beriman dan bagi orang yang yakin. Jadi orang yang yakin Al-Quran itu bisa jadi obat. Bagi orang yang tak yakin, tentu kemudian tidak akan menjadi obat. Maka banyak kemudian ruqyah syar'iyah itu tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sangat banyak sekali manfaatnya. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan saya menghimbau kita semua, diri saya dan kita yang hadir, mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran kita jalankan, kita khatamkan Quran, kita mulai belajar dari Al-Quran, apa yang kita peroleh, lalu kita aktualisasikan dalam kehidupan keseharian kita, agar kemudian keberkahan hidup di dunia dan di akhirat akan kita peroleh. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas khilaf dan salah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.